tidak meludah ke WC atau jamban ketika buang air kecil atau besar. Ini biasanya orang yang akan terkena was-was ya, biasanya dia merasa jijik terus meludah terus, akhirnya kena penyakit was-was ya. Mungkin walaupun ini apa namanya, ini istinbat ya, ini kalau cari di hadisnya, cari dalilnya mungkin repot, tapi ini pengalaman yang dikumpulkan oleh beliau pengarang, yaitu dari pertanyaan-pertanyaan orang dan dari kejadian-kejadian, akhirnya muncullah ini, jangan meludah. Biasanya orang yang sering meludah akan terkena penyakit. Itu ada 6 disebutkan dalam kitab, ada 6 hal yang dilarang. Coba dibaca satu-satu setelahnya. Ada 6 perkara yang harus ditinggalkan saat buang air kecil atau besar, dan inilah efek samping yang akan timbul jika tetap dikerjakan. Nah, ini perhatikan, ini 6 ini. Ya, kita semuanya setiap hari mesti ke toilet ya. Yang kecil, yang besar, yang laki, perempuan, tua, muda, Islam, kafir, semua manusia perlu ke toilet. Tapi 6 perkara ini tolong diperhatikan ya, karena akan banyak yang penyebabnya ini besar. Ini urusan toilet tapi dampaknya, pengaruhnya besar ini. Termasuk ke urusan rezeki, termasuk ke urusan itu berpengaruh itu. Jeding benda cekeh, ada hubungannya. Nah, coba ini 6 hal, satu singkat aja. Nomor 1, barang siapa yang banyak berbicara saat buang air besar atau kecil, maka dia akan terkena gangguan jin. Sering berbicara dalam kamar mandi, abenta ejeding gempang kesampet. Nah, ini tolong ya, usahakan jangan bicara ya, kalau tidak perlu, kecuali darurat ya. Yang sering bicara gampang, kalau sering bicara dalam kamar mandi gampang kena gangguan jin. 2. Nomor 2, barang siapa yang selalu memandang pada kotoran yang keluar dari dirinya, maka wajahnya akan menjadi kuning, pucat. Orang sesering ngabes kotorannya, maka wajahnya dia akan pucat ya, karena melihat sesuatu yang menjijikkan, terus dipandang terus ya. Ada lakonan ya kan. Dari berselamatkan Allah ya, supaya wajahnya tidak kuning, supaya tidak pucat ya, supaya fresh, segar. Jangan melihat kepada kotoran yang keluar ya, seperti kemarin, atau tempat kotoran keluar itu jangan dilihat ya. Biasanya anak-anak nekene. 3. Nomor 3, barang siapa yang banyak meludah pada kotoran yang keluar dari dirinya, maka giginya akan menjadi kuning. Nah, saya sering acopa meludah, giginya akan kuning. Apa boleh tak sikatan? Ya, akan berpengaruh kepada giginya akan kuning ya, insyaallah, yang sering meludah ya. Terus 4. Nomor 4, barang siapa yang banyak berdahak saat buang air besar atau kecil, maka pendengarannya akan menjadi lemah. Karena berdahak itu berpengaruh kepada pendengaran, telinga. Ya, itu kalau sudah mau selesai kencing 3 kali berdahak. Tapi ini yang dimaksud di sini, kalau berdahak terus ya, itu was-was. Artinya was-was itu akan berpengaruh kepada pendengarannya. Pendengarannya akan lemah kalau sering berdahak. Terus nomor 5, barang siapa yang makan atau minum saat buang air besar atau kecil, maka dia akan menjadi miskin. Allah, termasuk rokok, termasuk nyamil, nyambi kacang, nyambi otok, nyambi manisan. Itu kan termasuk makan itu ya. Kok enak sih di kamar mandi gitu ngerokok, atau di sedang buang hajat ngerokok. Kok enak sedang buang hajat lagi ya, laptop, main HP dan sebagainya ya. Itu dampaknya itu. Siapa yang makan ketika buang hajat, dia akan jadi miskin, atau ekonominya ya, rezekinya akan agak seret dan sebagainya. Nah, ini kata saya, jeding urusan benda cekeh, ada pengaruhnya ya, ada pengaruhnya. Kalau kita tidak pakai adab dalam kamar mandi, berpengaruh kepada ekonomi kita ya. Jangan sampai makan, minum, atau nyamil atau ngerapa di dalam kamar mandi. Nomor 6, barang siapa yang sering menoleh saat buang air besar atau kecil, maka dia akan terkena penyakit was-was. Nah, ini yang menoleh ya, toleh ketika buang hajat, tidak fokus, tidak cepat selesaikan, akhirnya was-was ya.
biasanya ngelamun itu, ngelamun sana ke sini, akhirnya dia kena penyakit waswas. Kalau sudah kena waswas ya agak sulit ya, menyembuhkannya agak sulit. Itu termasuk penyebabnya tolah toleh ketika sedang buang hajat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, insyaallah.